Hai Besti, penikmat film tapi maunya diceritain aja. Mimin doakan semoga kabar kalian baik-baik saja. Pada episode kali ini kita kedatangan alur film tentang seorang napi yang harus keluar dari penjara untuk membalaskan dendam atas istrinya yang dihabisi, dan ia juga harus memberontak melawan kasta perbudakan yang dilakukan oleh penguasa di desanya. Film ini berjudul Kaatera, rilis Desember 2023. Film dibintangi aktor besar seperti Darshan, Radhana Ram, Kumar Govin, dan nama-nama besar lainnya. Baiklah Besti, nggak perlu berlama-lama, langsung aja kita bahas alur cerita film Kaatera di Lonceng Film. Subscribe Lonceng Film. Di awal film, tim forensik menyelidiki kerangka manusia yang ditemukan oleh para pekerja bangunan. Kerangka ini ditemukan pekerja ketika menggali tanah untuk pembangunan proyek Tuan Kana. Polisi menggali tanah itu, ternyata mereka menemukan 107 tengkorak manusia. Forensik pun melakukan penyelidikan terhadap tengkorak ini, apakah manusia meninggal karena perang atau karena penyakit atau memang sengaja dibantai. हम बोल्डर पर पहुंच गए। Oke. Scene berganti ke desa Malnakere. Seorang bapak mengumpulkan uang dan harta benda berharga yang dimiliki penduduk. Ada yang memberikan uang dan juga emasnya. Kemudian si bapak tadi bersama seorang pemuda menunggu seseorang di pinggir jalan. Tiba-tiba lewatlah mobil Mercy dan si pemuda ini menabrakkan dirinya ke mobil itu. Si pemilik mobil ternyata pengacara top di kota mereka. Kemudian si bapak menunjukkan uang yang sudah dikumpulkan oleh penduduk desa mereka untuk membayar si pengacara ini. Selama 15 tahun ini mereka sudah membayar 2 pengacara menangani kasus itu, namun tidak ada yang berhasil. Si pengacara top ini pun berjanji akan menangani kasus itu. Si pengacara menanyakan siapa napi itu. Mengapa mereka sampai rela mati untuknya? Si bapak pun menjawab bahwa ia adalah Tuhan untuk desanya. Setelah si pengacara menangani kasusnya, pengadilan pun akhirnya memberikan 10 hari masa bebas bersyarat kepada si napi untuk menghadiri perayaan keagamaan di desanya. Dengan syarat, ia akan dijaga oleh 1 orang polisi bersenjata. Diperlihatkan tuan tanah bernama Mara di desa Malnakare sangat marah karena pengacaranya gagal menghalangi si napi keluar dari penjara. Scene berganti, polisi Narayan ditugaskan bosnya untuk membawa si napi ke desanya selama 10 hari. Saat di halte bus, semua penumpang takut masuk ke dalam bus itu karena mereka melihat napi tua yang diborgol tangannya. Lalu semua penumpang protes dan meminta si napi keluar dari bus demi keamanan mereka. Akhirnya si napi keluar, ia bernama Kaatera. Semua penumpang masuk ke dalam bus dan Kaatera bersama si polisi duduk di atas bus. Saat itu si polisi membaca berita di koran bahwa tim forensik menemukan 107 kerangka manusia dan saat ini masih dalam proses penyelidikan. Si polisi juga membaca berita kebebasan Kaatera selama 10 hari ke desanya. Di tengah jalan bus berhenti karena beberapa batu menutupi jalan itu. Tiba-tiba bus itu dilempari batu. Lalu berdatanganlah gangster membawa parang dan mereka mencari Kaatera. Ketika si gangster naik ke atas bus, ternyata Kaatera dan si polisi sudah tidak ada lagi. Diperlihatkan Kaatera dan si polisi memasuki hutan untuk menyelamatkan diri mereka.
Lalu polisi ini menanyakan Katera siapa dirinya dan mengapa begitu banyak gangster mencarinya. Katera pun menceritakan kisahnya. Scene kembali ke masa lalu. Katera tinggal di desa yang miskin karena kejamnya tuan tanah di desanya. Katera berprofesi sebagai tukang besi yang sangat handal. Ia bisa membuat parang, sabit, pisau, pedang, dan semua benda tajam ia ukir dengan tangannya. सब्जी काटने के चाकू से लेकर Suatu hari, anak buah Devaraya memberi pengumuman kepada penduduk bahwa besok semua penduduk harus membawa hasil tani mereka dan juga peternakan kepada Tuan Devaraya. Tibalah hari persembahan panen rakyat. Dengan peraturan 1 hektar tanah, penduduk memberikan 10 karung dari hasil taninya kepada Devaraya. Saat itu ada seorang kakek hanya bisa memberikan 5 karung hasil panennya dari 1 hektar tanah. Karena hasil panennya tidak sebanyak tahun lalu, si kakek memohon ia dikasihani dan persembahannya diterima. Namun Devaraya menghiraukan si kakek dan ia malah mengubah peraturan, yaitu setiap 1 hektar tanah rakyat harus membayar 12 karung hasil tani kepada Devaraya. Jika rakyat tidak mematuhi aturannya, maka anak buah Devaraya akan menyiksa mereka. Padahal tanah yang dikelola rakyat adalah tanah mereka sendiri dan yang mengerjakan tanah itu juga rakyat sendiri. मैं 10 बोरे नहीं दे सकता मालिक। Scene diperlihatkan seorang gadis bernama Pravan dari kasta Brahmana. Ia adalah putri Sanbok. Sanbok adalah pria kasta Brahmana, seorang pakal ilmu, tuan tanah dan kepala desa di daerah mereka. Sanbok memiliki putra bernama Padu Raju. Saat itu datanglah Mara, yaitu tuan tanah dari desa sebelah, menemui Sanbok. Mara menceritakan bahwa Devaraya telah menaikkan tarif pembayaran panen rakyat menjadi 12 karung di desanya. Pada saat itu, Praba meminta izin kepada ayahnya untuk pergi kuliah. Mara pun menanyakan Sanbok mengapa seorang putri diberikan pendidikan tinggi padahal Sanbok memiliki putra sebagai penerusnya. Sanbok pun mengatakan bahwa putrinya sangat brilian dalam dunia pendidikan dan ia ingin putrinya bisa meneruskannya di kemudian hari. Sehabis pulang kuliah, Praba menemui Katera yang sedang bekerja. Entah mengapa Praba sangat terobsesi dan sangat menyukai Katera. Praba selalu menemui Katera dengan alasan menajamkan sabitnya. Praba juga selalu meminta Katera menikahinya. Namun Katera merespon Praba dengan biasa-biasa saja. Karena Katera tahu ayah Praba adalah tuan tanah di desa sebelah dan kasta mereka sangatlah berbeda. मेरी बात समझ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा तुम तो हर दिन उठो Saat Praba kembali ke rumahnya, ia melihat penduduk desa di kampungnya mengantri membeli pupuk dari ayahnya. Praba mengatakan kepada ayahnya bahwa apa yang telah dilakukan ayahnya adalah salah karena pemerintah telah memberikan pupuk gratis itu kepada penduduk desa. Namun ayahnya malah menjualnya lagi demi mengambil untung. Kejadian ini ternyata tidak hanya terjadi di desa Praba, tetapi di desa Katera juga. Namun tidak ada satupun kolektor menanyai tuan tanah akan perbuatan jahat mereka. आएगा जब वो सारे बगावत करेंगे Praba mengingatkan ayahnya agar jangan melakukan hal itu lagi karena suatu saat nanti bisa saja rakyat memberontak dan melawan ayahnya. Ayahnya pun berkata kepada Praba, budak akan tetap menjadi budak dan budak tidak akan bisa memberontak karena kasta mereka Waisya. तो अकबर करना इनके बस की बात नहीं है। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलेगा पिताजी Kemudian Praba menemui Katera yang lagi mandi di sungai bersama bocah yang sudah dianggap Katera seperti adiknya sendiri. Praba pun memuji Katera yang terlihat seperti dewa Mahadeswara yang baru mandi. Lalu Praba meminta Katera memboncengnya naik sepeda. Namun Katera tidak mau. और टायर तो पंचर हो गया
Praba menceritakan kepada Katera bahwa tuan tanah di berbagai desa telah menjual pupuk gratis dari pemerintah kepada penduduk. Ternyata Katera juga sudah mengetahuinya bahwa kolektor telah bekerja sama dengan tuan tanah menjual pupuk gratis itu. Namun Katera meminta Praba tidak usah ikut campur masalah itu dan orang tua di desanya akan tahu apa yang harus mereka lakukan. Mendengar jawaban Katera, Praba pun pergi meninggalkan Katera. मुझे बिना मतलब की मुसीबत क्यों मोल लेनी है? चल अपने फ्री में खाद बांट रही है लेकिन तहसील Diperlihatkan Katera bersama adiknya menjual 50 sabit kepada ayah Praba. Sambil menunggu pembayaran, ayahnya memanggil Praba untuk memberikan minuman kepada Katera. Ketika Praba datang, ternyata ia gak menyangka bahwa tamunya adalah pria yang dia sukai. Praba pun mengatakan jika ia tahu Katera datang ke rumahnya, ia akan membuat jus untuknya. Lalu Praba memberikan minum itu kepada Katera. Namun Katera menolak minum dari gelas itu. Katera langsung pergi mengambil gelas sesuai dengan kastanya. Tiba-tiba adik Katera malah minum dari gelas yang diberikan Praba. Seketika ayah Praba melihat adik Katera minum dari gelas kasta itu, ayahnya pun sangat marah karena gelas yang dipakai adik Katera itu hanya untuk kasta Brahmana. Ayah Praba pun mengatakan bahwa mereka tidak hanya keturunan dari keluarga Brahmana, tapi pakaian yang mereka gunakan, makanan yang mereka konsumsi, persembahan, dan cara beribadah mereka kepada dewanya, tradisi dan bahasa yang mereka gunakan, semuanya lebih unggul dibandingkan orang-orang seperti Katera. Sementara budak seperti Katera mengonsumsi alkohol dan makanan sampah. तोड़ने के लिए इसे 10 कोड़े मारो फिर भी उन्हें अपनी थाली में नहीं खिलाते. Lalu Sanbok memerintahkan anak buahnya mencabuk adik Katera 10 kali karena telah melanggar tradisi mereka. Katera pun meminta lebih baik ia saja yang menerima cambuk itu karena ialah yang salah yang tidak mendidik adiknya. Sementara Praba tidak bisa melakukan apapun dan ibunya membawanya masuk ke dalam rumah. Katera pun dicambuk 10 kali. Sebelum Katera pergi, ia berkata kepada Sanbok, memang Tuan memberikan persembahan yang terbaik kepada Dewi. Jika Anda memaafkan anak ini, Anda akan lebih bijak. Katera pun pergi. लोग योग और हवन करके Praba menemui Katera, namun Katera terus mendiami Praba dan menjauhinya. Praba berkata kepada Katera bahwa ia tidak sanggup jika Katera terus mendiaminya seperti ini. Lalu Katera menjawab Praba, jiwaku adalah milikmu. Jika aku menikah, itu hanya akan menikah denganmu. Namun kasta kita berbeda. Bukankah kamu melihat bagaimana ayahmu memberikan minum kepadaku dengan tangan yang sangat jauh? Apakah mungkin ayahmu akan memberikan tanganmu kepadaku untuk menikah bersamaku? की आग की दीवार है. अगर मैंने कि इस आग में मेरा प्यार भी जल जाएगा. Lalu Katera melanjutkan pekerjaannya menempah besi. Ternyata Praba masuk ke dalam lingkaran api. Lalu Katera menyelamatkan Praba. Praba pun langsung memeluk Katera dan mengatakan, jika ada pembatas api antara kasta kita, aku mau melewati batasan itu untuk bisa bersamamu. Scene diperlihatkan ada pengumuman tepat hari ke-21 dari hari ini akan dikurbankan kerbau untuk pekan raya Malnakere. Siapa yang berani melawan tantangan, maka ia akan mendapatkan kerbau itu dan ia diizinkan beribadah di kuil dengan dewi mereka. Di siang hari kakak Katera bernama Pallavi menghentikan pekerjaannya karena bayinya menangis. Namun anak buah Devaraya bernama Surya melarangnya ke sana dan ia menyuruhnya kembali bekerja. Pallavi memohon ia diizinkan menyusui bayinya yang menangis. Kemudian Surya pun mengatakan kepada Pallavi, bagaimana bisa sapi tua bisa melahirkan anak sapi? Aku dengar kamu sudah 15 tahun menikah dan ini anak pertamamu berumur 6 bulan. Jika kamu memang masih ada air susumu, bisakah kamu perah di hadapanku?
Pallavi pun menangis. Ia berbalik dan menunjukkan air susunya itu kepada Surya. दिखाना पड़ेगा। Lalu Surya meminta Pallavi untuk berbalik dan menunjukkan dadanya kepadanya. Diperlihatkan Katera mendapat kabar bahwa keluarganya ada di hadapan Devaraya. Katera melihat semua penduduk desa berkumpul di hadapan Devaraya. Katera menanyakan kakaknya apa yang terjadi. Lalu suami Pallavi menceritakan bahwa anak buah Devaraya mengatakan bagaimana bisa sapi tua melahirkan dan mengeluarkan susu. Mereka juga meminta Pallavi menunjukkan dadanya. Seketika amarah Katera memuncak. Semua penduduk menghentikan Katera, namun Katera yang begitu kuat ia langsung mencekik Surya. Surya meminta-minta dirinya dilepaskan. Tiba-tiba datanglah Devaraya menembak ke atas. Devaraya mengatakan kepada Katera, jangan main hakim sendiri dan Katera bukanlah penguasa di desa ini. Katera menjawab bahwa siapapun yang melecehkan wanita tanpa memandang kasta atau kedudukan ia harus dihukum dan siapa saja bisa melakukannya. Lalu Devaraya menanyakan Katera, bukankah Surya tidak menyentuh kakakmu? Seketika Katera mencongkel mata Surya. Katera pun memperingatkan siapa yang memandang kakaknya dengan leceh maka matanya akan dicabut. Jika ada yang menyentuhnya maka tangannya akan dipenggal. Devaraya sangat terkejut dan heran melihat kekuatan dan keberanian Katera. Devaraya menantang Katera agar benteng jangan melawan ayam, melainkan benteng itu harus bertanding dengan benteng di arena pekan raya Malnakere. या गोली मार देता खुद से। तेरी आखिर इतनी हिम्मत कैसे हुई? Diperlihatkan semua keluarga Katera sangat sedih, apalagi ibunya karena ia hanya memiliki satu putra. Mereka semua ketakutan karena Katera bisa saja habis dalam pertandingan pekan raya Malnakere. Lalu Katera mengatakan kepada keluarganya bahwa apa yang ia lakukan sudah benar. Jika ia tidak menghajar Surya, maka di masa yang akan datang putri mereka akan dilecehkan kaum Surya lagi. Pada saat itu datanglah Praba. Ia berkata kepada Katera, sejarah mengatakan untuk mengubah sistem satu-satunya jalan yaitu pemberontakan. Harus ada yang berani memberontak dan melawan para penguasa tuan tanah di desa kita. Tibalah hari pekan raya Malnakere. Kerbau pun dipotong untuk dikurbankan. Lalu si pembawa upacara menanyakan penduduk apakah ada yang berani maju membawa darah kurban ini. Namun semua penduduk langsung tunduk dan tidak ada yang berani. Datanglah Katera mengangkat tangannya. Ia maju dan mengambil darah kerbau untuk dikorbankan di kuil desanya. Syaratnya Katera harus melewati maut yang menyerangnya. Kemudian datanglah Ma'ara si tuan tanah di desa Malnakere. Ia meminta anak buahnya untuk segera memberitahu kematian Katera sebelum ia sampai di rumahnya. Sementara Praba bersama ayah dan ibunya pergi meninggalkan acara itu. Diperlihatkan Katera diserang orang-orang pemilik parang. Dengan tangan kosong Katera melawan musuhnya satu persatu. Katera berhasil keluar dari kuil yang dikelilingi musuhnya. Kemudian Katera berlari menuju kota Kerebidi. Di situ musuh menantinya untuk digantung. Katera pun diikat si musuh. Katera yang begitu kuat dan sudah terbiasa memukul besi, ia pun melempar musuhnya dengan kekuatan tangannya. Katera terus berlari dan ia telah ditunggu orang-orang pemburu dengan jebakannya. Tiba-tiba datanglah panah ke arah Katera, namun ia menghalaunya. Katera pun terperangkap di dalam jebakan itu. Lalu masuklah si musuh untuk menghabisi Katera. Namun Katera melawan para musuhnya sampai mereka bertumpangan. Kemudian Katera menggunakan parang si musuh untuk menghabisi orang-orang yang menyerangnya. Dan terjadilah
Semua musuh habis di tangan Katera. Katera terus berlari menuju desanya, ia diserang batu-batu besar. Ternyata Katera telah ditunggu para pegulat untuk menghabisi Katera. Katera dijatuhkan si pegulat, namun Katera bangkit dan melawan para pegulat itu. Ia menghajar mereka satu persatu. Katera juga memukul si pegulat sampai semua si pegulat bertumbangan. Sementara di kuil daerah desa Katera, semua masyarakat sudah khawatir menunggu kedatangan Katera membawa darah kurban itu. Si Pandita memperingatkan bahwa kurban harus diterima sebelum matahari terbenam. Jika tidak, maka persembahan itu tidak ada artinya. सूरज ढलने के बाद Katera terus berlari ke desanya, namun datanglah sekumpulan wanita berbaju merah. Mereka melempari Katera dengan bubuk cabai hingga Katera tidak bisa melihat. Diperlihatkan si musuh telah berdatangan memegang parangnya untuk menghabisi Katera. Sementara mata Katera masih tertutup akibat serbuk cabai yang pedas itu. Tiba-tiba datanglah kakak Katera. Ia melemparkan air ke wajah Katera. Katera pun mencuci matanya dan kini ia bisa melihat musuhnya. Katera langsung menghajar musuhnya dengan bertubi-tubi hingga semua musuh habis. Akhirnya Katera sampai di kuil desanya. Kakak Katera dan Praba telah sampai di kuil itu. Lalu Katera memberikan persembahan kurban darah kerbau. Inilah pertama kalinya dari kasta budak mampu memberikan persembahan di kuil kepada dewi mereka. Semua penduduk sangat gembira dan bahagia atas revolusi yang dilakukan Katera. Suatu hari Praba menemui keluarga Katera dan ia membacakan isi koran bahwa pemerintah telah mensahkan rancangan undang-undang petani untuk lebih sejahtera, bahwa setiap penggarap tanah berhak mengelola tanah itu dan menjadi miliknya. Rakyat tidak perlu lagi membayar kepada tuan tanah. सबका समान अधिकार होता है। मंजूरी दे दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस Kemudian Praba bersama keluarga Katera menemui kolektor. Mereka meminta surat dari pemerintah yang mensahkan undang-undang tanah garapan rakyat. Di malam harinya Praba mengumpulkan penduduk desa dan ia memberitahu tentang rancangan undang-undang yang disahkan pemerintah untuk kesejahteraan petani. इन सभी नीतियों को खत्म करने के लिए Namun saat itu, orang tua desa takut melawan tuan tanah. Mereka berencana tetap membayar hasil tani dengan mengurangi pembayaran dari 12 karung menjadi 8 karung per hektar. तुम सबको मंजूर है ना? Tetapi Praba meyakinkan penduduk bahwa mereka tidak perlu melakukan hal itu lagi karena pemerintah telah memberikan 2.200 hektar tanah kepada rakyat. Di sisi lain, tuan tanah dari berbagai daerah rapat membahas rancangan undang-undang yang telah disahkan pemerintah. Ayah Praba ada dalam pertemuan itu dan ia menyetujui hasil tanah dikembalikan kepada rakyat. Namun ada beberapa tuan tanah tidak setuju dengan peraturan pemerintah. Rapat itu pun berakhir dengan dua keputusan yang berbeda. वो अब किसी फालतू कानून के चक्कर में Selesai mereka rapat, ternyata penduduk desa bersama Praba dan Katera datang ke rumah Deva Raya. Katera mengatakan kepada Deva Raya bahwa mulai hari ini dan besok mereka tidak lagi membayar sebutir hasil tani kepada Deva Raya. Mulai hari ini penggarap tanahlah yang berhak menikmati hasilnya sendiri dan tidak ada lagi tuan tanah. Jika ada yang berani melawan dan menghalangi mereka, maka Katera akan menghabisinya. Sementara Deva Raya dan semua tuan tanah hanya terdiam mendengar perkataan Katera. Lalu Katera mengatakan kepada penduduknya, jika mereka diam, itu artinya mereka semua setuju. Katera dan semua penduduk pun pergi meninggalkan Deva Raya.
Scene kembali ke masa sekarang. Diperlihatkan ahli forensik menemukan 107 kerangka manusia, ternyata itu bukanlah mati secara alami atau penyakit, melainkan setiap kepala kerangka ada yang terluka oleh benda tajam dan kerangka lainnya dibacot. Kerangka ini berusia 20-50 tahun. Mereka semua sengaja dihabisi. Ahli forensik pun mengatakan telah terjadi pembantaian kepada 107 orang ini. Kemudian si polisi meminta forensik menyudahi penelitiannya dan membuat laporan kematian yang wajar kepada 100 orang itu. Namun ahli forensik tidak mau dan ia berjanji akan mengungkapkan kebenarannya. Si polisi pun sangat khawatir dengan penyelidikan yang akan dilanjutkan si forensik. मैं इसकी तह तक जाऊंगी 15-20 साल पहले हुआ है Kemudian datanglah segerombolan gangster mencari Katera. Katera keluar dengan kedua tangannya yang sudah terborgol ke belakang. Lalu Katera bersujud di tanah. Si polisi meminta kepada gangster agar mereka dilepaskan karena Katera tangannya sudah terborgol dan ia tidak akan mampu melawan mereka. Namun si gangster malah menyirami Katera dan si polisi dengan minyak untuk membakar mereka. बोले से गवाह हो Ketika salah seorang gangster maju mendekati Katera, Katera langsung memukul kepalanya. Katera juga menghabisinya. Kemudian Katera mengambil parang si gangster menggunakan mulutnya. Dengan parang di mulutnya, Katera melawan musuhnya. Katera menghabisi mereka satu persatu sampai si musuh bertumbangan. Katera menggunakan parang di tangannya yang terborgol ke belakang melawan musuhnya satu persatu hingga banyak musuh bertumbangan. Katera juga menggunakan parang di kakinya melawan musuh hingga terjadilah si musuh bertumbangan dan sisanya melarikan diri. Diperlihatkan Maara sangat marah karena anak buahnya tidak bisa menghabisi Katera yang sudah membusuk 15 tahun di penjara. Ia tidak menyangka kekuatan Katera masih sama seperti 15 tahun yang lewat. फिर भी तुम उसे नहीं मार पाए 15 साल Scene berlanjut, polisi Narayan sangat ketakutan karena gangster yang menyerang mereka tadi. Ia meminta Katera kembali saja ke penjara dan tidak usah kembali ke desanya. Karena si polisi tidak bisa bertarung apalagi ia baru menikah dan istrinya akan segera melahirkan bulan depan. Si polisi tidak ingin nyawanya habis saat mengantarkan Katera ke desanya. Lalu Katera melanjutkan cerita kisah hidupnya, apa yang membuatnya harus kembali ke desanya. सिर्फ एक बंदूक नहीं Scene kembali ke masa lalu. Pada saat itu hari pernikahan Putri Sanbok dengan pria kasta Brahmana yang dipilih oleh Sanbok untuk Prabha. Di tengah jalan Katera menghentikan rombongan pernikahan Prabha. समाचार तुम्हें स्कूल ले जाता था तुम Prabha memilih ikut bersama Katera dan meninggalkan pernikahannya itu. Sejak saat itu Sanbok menganggap bahwa Prabha sudah mati bagi mereka. Prabha tinggal di desa Katera di rumah kakaknya Katera. Prabha juga mendidik anak-anak di desa itu berbahasa Inggris. Pada saat itu datanglah Padu Raju memberikan baju baru kepada kakaknya ini titipan dari ibunya. Katera yang melihat adik Prabha datang, ia pun meminta Padu Raju masuk ke dalam rumahnya. Namun Padu tidak mau masuk karena ia diam-diam menemui kakaknya dan bila ayahnya tahu bahwa ia menemui Prabha, maka ayahnya akan memarahinya. Lalu Katera memberikan belati kepada Padu untuk menjaga dirinya di saat undang-undang baru disahkan pemerintah. तो इससे खतरा दूर रहेगा। चलता हूँ अम्मा कैसी है Diperlihatkan Devaraya dan tuan tanah lainnya menemui anggota DPR. Devaraya mengatakan bahwa ia telah membantu mereka menjadi DPR dengan perolehan suara terbanyak dari setiap desa mereka. Kini Devaraya meminta bantuan dari DPR untuk menyelesaikan masalah tanah penggarap di desanya, khususnya Katera.
DPR ini berjanji dan menjamin Katera tidak bisa lagi berkutik dan ia akan dibalik jeruji. बचाने का अब एक ही रास्ता के रूप में मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता Di siang hari datanglah polisi menggeledah rumah Katera. Polisi menemukan kayu cendana. Kayu cendana adalah kayu yang dilindungi pemerintah dan harganya sangatlah mahal. Katera dijebak telah melakukan pencurian kayu dan Katera dipenjara. Diperlihatkan Praba bersama kakak Katera menemui beberapa pengacara untuk menangani kasus Katera. Namun satu pun pengacara tidak ada yang mengambil kasus itu. Sementara para petani di desa Katera, mereka dihajar oleh anak buah Devaraya dan juga mereka dilarang bertani lagi. Kemudian Praba menemui ayahnya untuk meminta bantuan ayahnya membebaskan Katera yang dituduh mencuri kayu cendana. Saat itu ibu Praba ingin memberikan minum kepada putrinya. Tiba-tiba ayahnya berkata kepada ibu Praba, "Tahukah kamu menggunakan gelas ke kasta yang mana?" Seketika ibunya terkejut dan ia nggak menyangka suaminya telah menganggap putrinya seperti orang lain. Lalu ayah Praba melanjutkan perkataannya. "Sejak kamu menjauh dari keluarga kami, kamu sudah mati bagi kami. Dan mengapa kamu datang meminta bantuan kepadaku? Kamu sudah berbeda dengan kami. Dewi yang kamu sembah dan makanan yang kamu makan adalah bagian kasta budak." Praba tak menyangka ayahnya memperlakukannya seperti orang lain dan tidak menganggapnya lagi sebagai anaknya. Praba pun pergi dengan hati yang sangat hancur. सब कुछ खो देती है। Di tengah jalan Praba terjatuh dan hampir pingsan. Salah satu penduduk desa dari kasta Brahmana menolong Praba. Lalu Praba menceritakan kasus Katera dan orang tuanya yang menolaknya. Kasta Brahmana ini pun menolong Praba menangani kasus Katera. Hingga pada akhirnya Katera bebas dari penjara. खुद आकर सरेंडर कर दिया है। Pengacara juga berjanji akan membuat akte surat tanah bagi setiap penduduk yang menggarap tanahnya dan tanah itu hanya akan menjadi milik mereka. ऑर्डर 1951-52 के पास में हुआ था। Diperlihatkan Katera dan Praba menemui Devaraya selaku tuan di desa mereka untuk memberikan undangan pernikahan Praba dan Katera minggu depan. हमें आशीर्वाद दें। Setelah itu, Devaraya menelpon seseorang yaitu pencabut nyawa bayaran untuk menghabisi para petani yang memiliki sertifikat tanah. Tibalah satu hari sebelum pernikahan Praba dan Katera, di mana sedang dilakukan ritual menjelang pernikahan. Pada saat itu Katera dan kakak iparnya menemukan seorang pria yang memesan sabit begitu banyak dari luar desa mereka. Katera memaksanya membuka mulut mengapa ia memesan sabit begitu banyak. Pria ini pun mengakui bahwa Devaraya telah membayar 108 orang pekerja penggali sumur, namun mereka sebenarnya adalah pencabut nyawa petani di desa Katera dan malam ini mereka akan melakukan misinya. Katera yang mengetahui rencana Devaraya, ia berjanji tidak akan mengizinkan satu orang pun pencabut nyawa bayaran itu keluar dari sumur galian itu untuk menghabisi petani di desanya. Entah itu nyawa Katera habis di sana ataupun tidak. Di malam harinya sekelompok bayaran ini melakukan ritual sebelum menghabisi para petani. Tiba-tiba datanglah Katera dengan parangnya, ia menghabisi beberapa musuhnya. Si musuh pun terkejut melihat anggotanya telah dihabisi. Lalu si musuh memperingatkan Katera
Beraninya kamu melawan kami yang berjumlah 108 orang laki-laki, dan kami semua memiliki parang yang akan menghabisimu, dan kamulah orang pertama yang akan kami potong dari desamu. Katera pun menjawab, aku tidak peduli seberapa banyak kalian, namun dari sudut tanganku, kalian semua akan habis di tanganku, dan aku tidak peduli dengan nyawaku, aku hanya peduli dengan nyawa petani di desaku. Pertarungan pun terjadi. Si musuh berlari menghajar Katera. Katera mengambil tombak dan ia menusuk musuhnya. Ia juga memotong mereka dengan parang. Dengan penuh keberanian Katera menghabisi musuhnya satu persatu. Terlihat wajah musuh mulai ketakutan melihat kekuatan Katera. Katera terus menghajar mereka sampai bertubi-tubi. Banyak musuh bertumbangan dan habis. Si musuh ingin melarikan diri, namun Katera mengejar mereka dengan kapaknya hingga mereka habis. Pada saat itu Katera terkena sayatan sabit di wajahnya. Katera pun tumbang. Si musuh memerintahkan anak buahnya keluar dari sumur untuk menghabisi para petani. Katera yang masih tidak sadar ia mendengar di kepalanya percakapan si musuh untuk menghabisi petani di desanya. Tiba-tiba Katera bangkit, ia memotong musuhnya. Diperlihatkan ketua si musuh memerintahkan salah satu anak buahnya membawa bahan peledak ke atas untuk meledakkan Katera di dalam sumur. Sementara Katera terus melawan musuhnya yang menyerangnya. Katera melihat ke atas, musuhnya telah membawa bahan peledak. Katera pun semakin mempercepat tangannya menghabisi musuhnya hingga pada akhirnya lalu Katera bertarung melawan ketua si musuh. Dengan begitu mudah Katera menghabisinya. Kemudian Katera melemparkan parang kepada musuh yang membawa peledak tadi dan ia pun habis. Kemudian Katera pergi dari sumur itu dan ia meledakkan musuhnya yang ada di dalam sumur dan semua musuh tertanam. Di pagi hari Katera kembali ke rumahnya untuk melakukan acara pernikahannya. Namun Katera melihat semua orang berkerumun di depan rumahnya. Katera melihat Praba sudah tak bernyawa. Praba telah ditikam di malam hari itu. Katera sangat sedih, ia tak menyangka. Ia pergi menyelamatkan petani di desanya, namun ia kembali harus kehilangan calon istrinya. Kemudian Praba dimandikan dan mereka pun melakukan ritual pernikahannya. Akhirnya Katera menikah dengan Praba sesuai dengan janjinya kepada Praba bahwa ia hanya akan menikah dengan Praba. Setelah itu Katera menggendong Praba yang sudah tak bernyawa itu. Ia meletakkan Praba di atas kayu untuk dibakar. Ketika Pandita menutup tubuh Praba, tiba-tiba Katera datang dan memeluk Praba. Ia membangunkan Praba dan berharap Praba mendengar suaranya. Katera sangat terpukul atas kepergian istrinya itu. Di malam harinya Katera datang ke kamar Devaraya. Ia langsung menghabisi Devaraya. Polisi pun datang menangkap Katera. Itulah mengapa Katera sampai saat ini di penjara. Scene kembali ke masa sekarang. Polisi Narayan yang mendengar kisah itu, ia pun sangat hormat kepada Katera karena Katera adalah pahlawan sesungguhnya untuk desanya. Polisi ini pun merasa malu dengan dirinya yang memiliki senjata, tapi ia bekerja hanya untuk gaji, bukan demi masyarakat. Polisi Narayan pun akhirnya mau melanjutkan perjalanan mereka mengantarkan Katera ke desanya.
Diperlihatkan, ahli forensik juga mendengar dari si polisi fakta di balik temuan 107 kerangka manusia. Si polisi ini menceritakan bahwa sebenarnya mereka ada 108 orang pencabut nyawa bayaran Deva Raya. Namun si polisi inilah salah satu dari mereka. Saat itu Katera membebaskannya karena ia masih muda. Oleh karena itulah kerangka yang ditemukan hanya 107 orang. Si polisi ini bertobat dan melihat terang pada diri Katera ketika Katera membebaskannya. Karena Katera lah ia terobsesi menjadi polisi agar ia bisa bermanfaat untuk rakyat. Lalu polisi ini memohon kepada ahli forensik untuk membuat laporan bahwa temuan kerangka 107 orang itu adalah kematian yang wajar. Jika tidak, maka Katera akan dihukum gantung sampai nyawanya habis di penjara. Mendengar fakta yang terjadi, ahli forensik ini pun menandatangani berkas, yaitu 107 kerangka manusia itu adalah mati dengan wajar. ये नेचुरल डेथ है, हाँ? ये लो। Diperlihatkan hari raya Pekan Malnakere, di mana akan ada kurban kerbau kepada dewi mereka sebagai tradisi di desa itu. Ketika mereka membawakan kerbau itu untuk dikorbankan, Katera langsung mengamankan kerbau itu agar jangan disembelih. Mara pun sangat terkejut melihat kedatangan Katera. Lalu pandit meminta Sanbok membawa persembahan permata kepada dewi mereka. Namun yang maju ternyata Padu Raju. Ia sebagai penerus ayahnya. Pada saat itu, Katera juga maju menyembah dewi mereka. Katera melemparkan belati yang pernah ia berikan kepada Padu Raju. Scene kembali ke masa lalu. Di malam harinya sebelum hari pernikahan Praba, Padu Raju menjumpai kakaknya. Lalu Padu membawa Praba ke tempat sepi. Dengan iming-iming ia akan bertemu dengan ibunya. Ternyata di situ ada seorang petani melihat Padu dan Praba datang. Praba mencari ibunya, tiba-tiba Padu menusuk Praba dari belakang. Padu Raju melakukannya karena ia malu memiliki kakak yang telah merusak citra keluarga mereka yang sudah dibangun ribuan tahun dengan menikahi kasta budak. Lalu Padu menusuk Praba lagi. Praba meminta agar ia jangan dihabisi oleh adiknya ini karena besok adalah hari pernikahannya. Namun Padu Raju menusuk Praba lagi. Padu Raju pun melarikan diri. जरा देखो अपने Scene kembali ke masa sekarang. Padu langsung mensayat dada Katera. Di depan semua masyarakat dan juga ayah ibu Praba, Padu mengakui bahwa ialah yang menghabisi kakaknya itu. Ia tidak mau memiliki saudara yang telah merusak kasta yang mereka jaga selama ribuan tahun ini. Orang tua Praba dan semua penduduk sangat terkejut mendengar itu. Lalu Padu Raju menyerang Katera, namun Katera menghajar balik. Katera memenggal Padu. Sementara satu orang pun penduduk tidak ada yang berkutik menghentikan Katera. Setelah itu Katera berkata kepada penduduknya, orang ini telah mati karena kasta, sementara Praba telah melampaui itu. Ia melihat kesetaraan pada manusia. Walau ia berpendidikan tinggi, mampu membaca dan menulis, namun ia memiliki kasih serta kepedulian kepada setiap manusia. Karena perayaan oleh Mari inilah kita membuat label kepada setiap manusia melalui profesinya, pendidikannya, kekayaannya yang membuat perpecahan di antara manusia. Tidak ada yang ingin dilahirkan Tuhan dari kasta budak. Tuhan pun tidak menciptakan manusia berdasarkan kasta. Jangan melabeli Tuhan dengan kasta. Berilah label berdasarkan kemanusiaan, berilah label berdasarkan cinta, kesetaraan, dan kasih sayang. Dengan begitu, hidup akan harmonis dan desa akan makmur bahagia. Kebencian dan kemarahan harus dihentikan. Dan persembahan oleh Mari ini juga harus dihentikan. Lalu Katera melepaskan kerbau itu dan tidak ada lagi persembahan kurban.
Semua orang layak memberikan persembahan dan menyembah Tuhannya. Diperlihatkan Ma'ara memerintahkan anak buahnya untuk melepaskan parang mereka. Katera pun menyembah Tuhannya dan ia kembali dibawa ke tahanan. Saat Katera berjalan, semua penduduk mengangkat tangannya kepada Katera. Orang tua Praba juga memberikan salam kepada Katera. Begitu juga dengan Mara, ia memberikan salam kepada Katera dan mengakhiri semua permusuhan di antara mereka. Katera pun dibawa ke kantor polisi dan film berakhir. Wah, lagi-lagi film dari India Selatan yang keren banget ya Besti. Jujur waktu Mimin nonton film ini langsung mewek karena saking sedih dan bagusnya alur ceritanya. Mimin rekomen banget untuk nonton full filmnya ya. Baiklah Besti, dari film ini kita bisa ambil nilai positif, yaitu janganlah memandang orang berdasarkan jabatan, profesi, kekayaan kepada setiap orang, tetapi hargai dan kasihilah manusia berdasarkan kesetaraan sebagai umat ciptaan Tuhan. Baiklah Besti, sekian alur cerita film India Katera 2023. Bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Silahkan berkomentar di bawah dan subscribe juga channel ini supaya kalian dapat pemberitahuan video terbaru dari Lonceng Film. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.